Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di channel Atli Riri. Jadi hari ini spesial lagi. Saya sedang berada di salah satu kantor arsitek yang berada di Cibubur. Dan sebetulnya saya udah berencana cukup lama pengen ketemu dia. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini dia punya kantor yang baru dan rasanya seru banget kalau untuk kita diajak tur di dalam kantornya. Nah, ini kita udah berada di kantornya. Nama arsiteknya Sandi Baratama dari Semiotik Arsitek yang mungkin kita akan temui dan sekalian ngobrol-ngobrol sama dia. Oke? Yap, mari. Nah, ini dia orangnya. Halo Mas. Apa kabar Sandi? Tiba-tiba. Wah, ada Niko juga. Jadi ini kantornya Sandi dan Niko dari Semiotik Arsitek gitu. Nah, saya mau ngajak lihat-lihat sekalian dan mudah-mudahan bisa terinspirasi juga nih. Ya, kita juga mudah-mudahan ada yang bisa didapat lah buat yang nonton ya nanti ya. Iya. Soalnya kantor kita kan konsepnya ya gini, unfinished dan budget juga gitu. Oke. Jadi emang udah kelihatan sih dari depannya nih sangat misterius ya. Ya memang sengaja budget, sih. ya. Memang sengaja kita nggak mau terlalu terlihat obvious dari depan soalnya takut jadi atraksi orang-orang masuk ke dalam gitu. Jadi kayak memang dibiarin ini apa ya dan orang skip aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak tahu. Jadi emang ini di blok aja ya gitu. Iya, betul. Terus dengan tone raw cement kayak gini. I see. Oke, jadi emang ini sengaja dibikin Sequence sih. sequence. Jadi kayak kita pengen kasih dibikin kayak terhimpit dulu baru ngelihat tempat ruangan yang lega gitu. Harapannya sih kayak bikin surprise aja sih untuk tamu atau klien-klien yang datang sih. Oke. Dan ini juga ya jadi ngebatasi juga ini privasi kita yang di luar adalah public gitu. Jadi ini kayak zona transisinya gitu. Nah, ini di sebelah sini juga ada pintu menuju ke musola kecil. Oke. Ya. Jadi langsung disambutnya sama tempat wudhu. Ini juga sistemnya pakai kabel yang kita potong tipis, yang kita bentuk dari besi siku. Jadi besi sikunya Pakai frame ya. frame, nanti di rangka-rangkanya tinggal dipotong sesuai dengan ukuran ketebalan yang kita mau gitu. Iya. Di atasnya juga sesimpel mungkin kita pakai besi plat atau tampias hujannya. Oke. Jadi luas total ini berapa? Sebenarnya luas totalnya sekitar 70 meter persegi ya. Iya. Nggak terlalu besar. Untuk yang bangunan utamanya ini sendiri 45, sisanya dibagi rata gitu. Ya sekitar segituan sih. Jadi memang karena kita memang budget bangunnya terbatas, kita prioritasinnya memang studionya sama itu budgetnya masuknya cuma di segitu sih. Iya. Nah, ini nih, kalau misalnya teman-teman ngeliat tadi di dalam lorong, tiba-tiba langsung ada space yang luas dengan transparansi ruang luar dan ruang dalam yang seolah-olah kayak nyatu ya. Ya ini tema yang mau kita bawa sebenarnya sunken ya. Jadi kita pengennya ada ketinggian yang dinamis ya, supaya ada experience aja nggak bosan gitu. Jadi emang sengaja dimainin elevasinya gitu ya? Sengaja sih. Dan kenapa kita pakai full kaca? Sebenarnya kita pengen peraukan kantor kita ini kayak kantor pada umumnya. Jadi kayak pengennya kita nggak pakai lampu waktu siang hari. Jadi kita bikin semuanya kelilingnya pakai kaca. Tapi detail-detail ini menarik juga ya. Berarti framingnya pakai. Ya, ini kita besi plat semua yang kita jepit pakai besi napo atas bawah. Memang detailnya agak nyeleneh karena kayak posisi kacanya maksudnya itu di luar dari dinding. Jadi kayak agak cantilever gitu. Ini mau lanjut ke belakang dulu atau mau masuk? Kalau belakang apa? Di belakang ada utilitas untuk Servis. RC sama ada pantry juga kecil sama ada kamar mandi juga buat mandi si. Jadi ada shower room juga ya?
ada shower. Oke. Ini sebenarnya awalnya kita mau pakai kurten di dalam, tapi karena ini matahari baratnya di sebelah sana, ya sebenarnya agak serong juga sih. Cuman kita asumsikan memang di arah sini kan, di belakang kita. Iya, jadi emang si tanaman ini apa namanya, Lee Kuan Yew ya? Ya, Lee Kuan Yew ini sebenarnya sebagai Fungsinya- gorden alami sih. Iya. Jadi tadinya kalau kita mau pasang gorden itu kurang nyaman juga nanti di dalamnya agak buka tutup gitu. Tapi kalau ini memang sengaja dia jatuh aja gitu. Ya cuman ini masuknya jadi sedikit menyempit dikit karena memang sedikit mengembangkan si Lee Kuan Yew-nya. Tapi ini juga jadi experience yang beda lagi sih. Pas begitu masuk ini ngerasa ada sentuhan Dekat tanaman, dengan alam. dekat dengan alam. Nah ini memanfaatkan sisa area perimeter lahan yang asimetris ya? Ya betul. Ini juga sebenarnya secara standar pantry kan sebenarnya kan harusnya lebih mundur ya sedikit ya. Tapi karena ini space-nya tidak banyak, jadi kita fullin atas bawah sejajar gitu. Jadi benar-benar manfaatin ini jadi segitiga nih ya. Betul. Top table dari pantry. Nah untuk ini untuk ruangan ini ada wastafel kecil, sama kita divide ada toilet untuk area shower di sebelahnya. Ya, sebelahnya ada shower, tapi yang pakai biasanya yang jaga aja sih. Satu lagi nih Mas, kita nih sebenarnya ada tangga naik nih sebenarnya di atas nih sebenarnya nanti ada kayak tempat duduk keliling gitu. Dan nanti fase keduanya ada masa bangunan yang dari sini ke depan sampai nembus ke atas ini, ke atas ruangan sini sama sampai ke arah parkiran. Jadi kayak cantilever gitu. Ya ini electrical sih. Rotor AC kita kumpulin. Memang ini agak panas karena memang semua AC-nya kabelnya kita hubungin ke sini gitu. Dari bawah tanah. Jadi nggak ada kabel yang kelihatan dari menjuntai di atas-atas gitu ya. Jadi untuk pembagian zona sebenarnya untuk yang tim kita ada di sini di sebelah kanan, turun 1 meter. Di ujung ada ruangan kita berdua, saya, Sandi sama Niko. Saya ke bagian di pojok, Niko di bagian situ. Itu untuk yang ruang meetingnya kita turun 50 cm. Jadi lebih selisihnya 50-50. Nah, terus ini entrance-nya kita bikinnya dari plat dengan temanya ngambang sih. Jadi kita ikat si tangga itu di dinding-dinding sana sampai sini. Oke. Jadi ini emang dibikin melayang. Ya, sebenarnya kita bikin melayang sih. Awalnya di sini di bawah ini mau bikin kayak semacam kayak rak atau tempat penyimpanan, tapi belum kita bikin semua sih untuk yang ini ya banyak detail-detail yang menyusul sih. Tapi kita pengennya semuanya customize, jadi memang fit sama ruangan ini gitu. Soalnya kalau misalnya kita beli, kadang ukurannya kurang nyaman sama taste warnanya juga kurang bisa masuk dengan si itu. Harus dijaga banget tone-nya ya. Kita harus ngejaga tone-nya sih, yang tadi kita bilang ada tone plat untuk grey, terus juga ada nuansa kayunya dari veneer atau dari kayu bengkirai, sama tema expose ini yang mau kita jaga terus sih sebenarnya sebagai background ya. Jadi kelihatan kalau kita di ruangan ini jadi background dari si kantor ini tuh sebenarnya si main expose ini. Untuk yang masuk ke ruangan kita sebenarnya agak jarang kita pakai ruangan ini karena kita biasanya muter-muter ya ke proyek dan kita ngeliatin gambar teman-teman. Jadi ruangan ini sebenarnya jadi compact banget ya ini ya, space-nya benar-benar efektif aja buat meja. Jadi emang dipikirin inside sama outside dari arsitektur dan interior supaya semuanya ngeblend. Nah ini kita lanjut ke tempat ruang. Ini udah mulai gelap ya, jadi kita nyalain aja lampunya. Nah ini lumayan custom juga untuk lampunya, kita nggak ada yang pakai downlight tapi semuanya pakai LED strip ya. Yang kita custom supaya nanti kelihatannya garis ini akan membentuk si volume bangunan juga kalau malam. Jadi hampir semua lampunya kalau dihidupin dia akan mendefinisikan si ruangnya atas bawah. Atas bawah kita fullin gitu. Jadi sebenarnya sih nanti kalau ada waktu ya nunggu sampai malam lebih kelihatan menarik sih. Tapi kalau misalnya buru-buru nggak apa-apa. Bisa kok bisa. Ini kan pingsan. Ditinggal ya. Jadi ini. Nah ini temanya sebenarnya kayak tatami gitu, tapi ya kita nggak murni kayak ngadopsi kayak Jepang banget, cuman kita pengennya
meeting itu suasananya nggak tegang, jadi pengennya relax gitu, jadi ya selesehan sambil makan, sambil paparan diskusi, ke klien, diskusi, presentasi di jadi, sini ya tempatnya ya, bisa jadi ruang inilah ya. Ya, kalau mau tiduran juga sekedar tiduran buat senderan juga bisa sih. Iya. Ya karena ingin memanfaatkan space supaya terokupansi dengan maksimal. Iya. Menarik banget. Oke, boleh kita ngobrol-ngobrol sini ya, kita lanjut ya. Oke, silakan. Yuk. Nah, tadi kita udah diajak jalan-jalan nih San. Nah, sekarang di ruangan tatami ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit boleh ya? Oke, silakan Mas. Nah, mungkin kan teman-teman di sini kan bertanya Sandi atau semiotik arsitek ini kenapa sih keren banget kantornya gitu kan? Nanti mereka daripada bingung mungkin mau tahu sedikit deh latar belakang Sandi dulu kuliah arsitektur di mana, terus sejak kapan bikin semiotik gitu. Oke, jadi saya mau jelasin sedikit dulu tuh saya lulusan Trisakti angkatan 2006. Setelah itu saya lanjut sekolah ke luar di Jerman di Dessau, Anhalt Hochschule. Oke. Itu majoringnya ambil apa tuh? Master of Architecture. Oke. Tapi waktu itu sempat keganti jadi Master of Arts karena memang ada regulasi sedikit yang berubah di sana. Sudah Eropa tidak mengeluarkan Master of Architecture lagi gitu. Nah itu setelah itu sebenarnya niat saya sih mau kerja dulu coba keluar di sana. Tapi karena waktu itu momen waktu saya wisuda langsung ada berita duka kan. Malamnya orang tua saya meninggal, bapak saya, jadi saya harus benar-benar for good gitu, karena saya ninggalin ibu saya juga kan di rumah gitu. Jadi saya mau nggak mau harus balik gitu, dan di perjalanan itu saya langsung kontak Niko, teman-teman SMA kuliah saya untuk kayaknya kita bisa nih bikin kantor gitu. Jadi karena Niko kan udah punya latar belakang kerja di konsultan juga, saya hobinya ngomong gitu, jadi saya paduin kemampuan saya dan kemampuan Niko untuk bikin semiotik arsitek di tahun 2013 gitu. 2013. Jadi emang dari awal udah partneran ya sama Niko ya? Ya, itu udah sohib banget lah. Sohib banget. Soalnya temen SMA sampai kuliah kita bareng, tugas juga bareng, semuanya bareng gitu. Lulus pun bareng gitu. Nah, kalau ngobrol-ngobrolin dari tahun 2013 sampai sekarang San, biasanya kalian tuh ngerjain proyek-proyek apa sih gitu, dan banyaknya yang datang ke kita tuh proyek perumahan untuk tahun-tahun sebelum Covid ya. Ada juga komersil, ada juga tempat kampus gitu. Ya tapi semenjak Covid ini ada, kita banyaknya proyek rumah tinggal. Tapi emang dari awal kayaknya juga banyak proyek rumah tinggal juga kan? Ya sebenarnya sih nggak semua karya kita expose ya, karena kita pengennya apapun yang kita agak-agak hati-hati untuk expose karya, karena itu kan representatif kita juga kan. Jadi memang akurasi yang memang yang perlu kita posting gitu. Jadi nggak semuanya kita posting juga sih sebenarnya. Iya. Kalau lihat dari pengalaman nih ya selama ini, menurut Sandi proyek apa yang selama ini menarik dan itu bisa jadi satu experience dan bisa jadi satu one step perjalanan karirnya semiotik gitu? Jadi sebenarnya semakin kesini kita justru malah lebih suka skala yang kecil ya. Gitu. Kayak rumah gitu. Rumah pribadi ya? Rumah pribadi atau rumah budget, karena menurut kita segmen ini belum banyak yang pegang gitu. Karena banyak arsitek yang ngedesain rumah mewah dan menurut saya sih itu kayak kewajaran ya. Begitu menyentuh segmen yang rumah kecil, rumah budget. Nah justru buat kita happy gitu untuk sampai mewujudin budgetnya mereka dan bisa masuk ke bisa terrealisasi gitu ya? Dengan budgetnya mereka, kita happy banget sih. Justru dari situ ada kebahagiaan sendiri gitu, selain mendesain yang challenge-nya, selain mendesain dengan uang yang terbatas, tapi juga ada kebahagiaan sendiri ketika budgetnya itu bisa dikombinasiin dengan sentuhan arsitektur yang kita punya gitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir. Jadi kenapa saya pengen banget dari dulu diskusi sama Sandi, ngeliat beberapa karyanya juga cukup banyak menyita mata saya untuk mengulik nih sebenarnya selama ini pendekatan desainnya semiotik tuh seperti apa sih San? Mungkin agak berat ya. Cuma mungkin bisa dimulai dari
kalian tuh punya referensi arsitek atau arsitektur itu dari mana atau dari siapa gitu, kalau boleh tahu. Sebenarnya saya dulu punya arsitek yang saya lihat lumayan berkarakter itu sebenarnya awalnya itu dari karyanya Urbanis sebenarnya. Maksudnya mereka untuk bisa berani bikin iconic building gitu, dan memang waktu itu kayak langsung dia yang saya lihat, oh ini panutan nih, walaupun skalanya besar ya, skala kawasan, skala high rise gitu-gitu ya. kan. Cuman itu kita ngeliat begitu ada bangunan ikonik yang bisa terbangun dan terrealisasi, itu jadi magnet ekonomi, magnet sosial, magnet macam-macam gitu, budaya gitu. Jadi perannya lebih luas ya. Ya gitu. Nah itu dari situ kita punya anggapan, kita pengennya sih memang kalau karakter itu tuh ada ikonnya juga, karena kan semiotik itu kan sebenarnya kan artinya kan kayak ilmu yang mempelajari tentang tanda ya. Kita pengennya karya-karya kita tuh jadi penanda zaman itu sih. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kita pengen kita ikonikan semua desain kita, tapi bukan sekedar cuma ikonik doang ya, tapi kita pengen punya pertimbangan budaya sosial juga yang ada di situ gitu. Jadi misalnya memang butuh atap miring atau tropis gitu, tetap kita pakai sentuhan atap miring tapi dengan material yang mungkin kekinian gitu. Jadi nuansa itunya masih kita bawa sih. Masih kita gali terus sih, dan masalah langgam kita masih explore terus sih. Jadi kayak kita nggak mau membatasi diri kita kalau kita langgamnya seperti ini. Karena menurut kita itu jadi mengurangi proses belajar kita aja sih, mau untuk mengeksplor gitu. Jadi kayak kita terpaku sama satu langgam aja gitu. Itu yang kita hindari sih sebenarnya. Oke. Wah, banyak banget nih sih kalau mau diobrolin terus ya. Mungkin kali ini segitu aja kali ya, Sandi ya. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga Mas Riri udah ngundang saya dan udah datang kemari. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya Mas. Pasti banyak banget manfaatnya, supaya kita bisa menginspirasi orang dengan desain arsitektur yang baik, dan mudah-mudahan ya kita juga bisa berkarya juga untuk bisa juga berperan lebih lah buat perkembangan yang sekarang ada. Dengan adanya pandemi ini juga kita harus mikirin ya gimana cara nanggepin permasalahan yang baru datang ini, dan mudah-mudahan dengan pemikirannya Sandi, dengan pemikiran arsitek-arsitek lainnya juga yang punya sama visinya ya terhadap perkembangan arsitektur, bisa memberikan nggak cuma sekedar peran, tapi ya juga menjadi bagian daripada solusi masa depan. Kira-kira gitu kali ya, San. Terima kasih banget. Sama-sama. Thank you teman-teman. Mudah-mudahan terinspirasi. Jangan lupa like, share, dan komen juga. Kalau misalnya kalian ada ide atau usulan dan ingin mendapatkan inspirasi lainnya, silakan jangan ragu-ragu untuk komen. Oke? Bye-bye.